Ditahan KPK, kehebohan harta milik Rafael Alun tak lantas berhenti. Kini 25 selebritas disebut turut terlibat dalam kasus pencucian uang mantan pejabat pajak ini. Heboh harta tak wajar milik Rafael Alun Trisambodo berbuntut panjang. Pasalnya, kini sejumlah artis disebut-sebut terjerat dalam pusaran kasus pencucian uang mantan pejabat pajak ini. Tak tanggung-tanggung, 25 nama selebritas dikait-kaitkan dalam pundi-pundi Rafael. Ke-25 nama ini diungkap oleh Indonesian Audit Watch atau IAW. Meski tak menyebut secara gamblang ke-25 nama selebritas itu, namun pengakuan IAW ini membuat publik kian heboh. Spekulasi demi spekulasi pun berkembang di masyarakat. Terlebih muncul inisial artis R yang diduga terlibat dalam pencucian uang Rafael Alun Trisambodo. Sempat disebut-sebut netizen, artis Rizky Bilar lantas membantah keterlibatannya. Melalui kuasa hukumnya, Rizky Bilar membantah dirinya masuk dalam pusaran pencucian uang Rafael Alun. Bahwa beberapa media menyebutkan dan mengarahkan saudara R ini merupakan Rizky Bilar. Jadi pada kesempatan ini secara tegas saya sampaikan bahwa bukan saudara Rizky Bilar yang terlibat dalam pusaran persoalan dugaan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh saudara Rafael. Terbongkarnya harta tak wajar Rafael Alun berawal dari kasus penganiayaan yang dilakukan anaknya Mario Dandi Satrio terhadap anak pengurus GP Ansor yakni David Ozora. Rafael pun kini telah ditahan KPK buntut kasus gratifikasi yang menjeratnya. Ia telah ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang dan ditahan sejak 3 April lalu. Tim Liputan melaporkan. Indonesian Audit Watch atau IAW menyebut ada sekitar 25 selebritas atau artis yang diduga terlibat dengan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU Rafael Alun Trisambodo. Kita akan berbincang bersama dengan Iskandar Sitorus, Sekretaris Pendiri Indonesian Audit Watch atau IAW. Terima kasih Bung Iskandar telah bergabung bersama kami dalam Berita Satu Sore. Bung Iskandar, kalau kita lihat tadi Indonesia Audit Watch menyebut adanya artis-artis di sini yang diduga terlibat dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang Rafael Alun Trisambodo. Bisa dijelaskan sebelumnya terkait dengan temuan IAW ini, Bang? Bang Iskandar? Ya, Mbak. Ya, udah. Ya, Mbak. Baik, Bang. Kita tahu sebelumnya IAW menyebutkan bahwa ada sejumlah nama selebritas atau artis yang diduga terlibat dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang dari Rafael Alun Trisambodo ini. Bisa dijelaskan terkait temuan IAW ini, Bang? Ya, sesungguhnya memang kalau dilihat dari rangkaian-rangkaian yang telah dilakukan oleh meminjam istilah KPK, komplotan Rafael, gerusan atau kontaminasi aliran uang dalam konteks pencucian ini, kita prediksi seperti yang kita hitung, ini hitung kasar ya, karena nanti tentu aparat hukum yang menentukannya, itu kisaran 25-an artis yang terlibat di dalamnya, baik secara pasif maupun secara aktif. Namun umumnya yang pasif itu sangat kecil angkanya, begitu Mbak. Baik, nah ini data atau data Indonesia Audit Watch ini sebelumnya dikatakan ada sejumlah nama, ada belasan nama, kemudian muncul puluhan nama, 25 nama artis. Ini masuk dalam pusaran TPPU Rafael kah ke semua nama ini? Jadi Mbak, kalau kita bicara tindak pidana pencucian uang, itu kan rangkaiannya berkembang selaras dengan data-data yang kita analitatif. Nah, kalau sampai akhir nanti prediksi kita seperti itu. Tapi di dalam seperti contoh, mudah-mudahan kita minggu ini mampu menyelesaikan analitatif terhadap terkonsolidasinya dana-dana uang hitam dari komplotan Rafael dalam pertambangan yang seperti selama ini kita tahu kasusnya di Mabes Polri kemudian hilang. Itu akan nambah lagi satu selegram lagi. Itulah di dalam konteks 25-an orang itu, Mbak. Jadi pertambahan-pertambahan ini bukan kita ciptakan, tapi melihat dari perkembangan analitatif kita terhadap data. Habis nanti kasus
pertambangan, konsolidasi mereka di pertambangan, nanti masuk pada konsolidasi kelompok komplotan ini di dalam program pengampunan pajak tax amnesty itu. Nah, disitulah bermuara sampai finishingnya itu 25-an selebriti dan grup band tersebut. Kurang lebih seperti itu suasana. Maka kepada warga Net Plus 62 kami menyatakan memang membuka kasus pencucian uang itu tidak seperti kita langsung membuka satu berkas terlihat semua, tidak. Dia harus dibuka pelan demi pelan, karena kami juga waktu mengakses Kementerian Hukum dan HAM untuk mendapatkan data-data korporasi yang terlibat di dalamnya, malah 2 hari ini agak sulit terakses ke Kementerian Hukum dan HAM untuk mendapatkan data-data perusahaan. Tapi kami tetap akan melakukan dan terus melakukan. Seperti tadi kami ketemu dengan ahli tindak pidana pencucian uang, bahwa memang hari ini dan kemarin itu mereka nggak bisa mengakses apapun yang ada di Kementerian Hukum dan HAM. Begitu kurang lebih, Mbak. Jadi memang memerlukan waktu dan energi. Begitu, Mbak. Tapi data dari IAW sendiri, Bang Is, bahwa para artis ini sebenarnya sudah masuk dalam ranah pidananya, atau juga sebenarnya mereka nggak tahu kalau sebenarnya mereka masuk dalam pusaran uang hitam ini? Ya memang, Mbak, setelah kami kerap berdiskusi dengan ahli-ahli, itu dibagi 2 poinnya, ada baik yang aktif maupun yang pasif. Kita harapkan agar yang pasif ini kan juga kita nggak enak ada anak bangsa kita yang mendapatkan hasil dari keahliannya tapi kemudian menjadi dikeasumsikan atau menjadi terlibat. Kita juga tidak ingin hal seperti itu. Namun intinya kita berharap bahwa apapun yang dikumandangkan, apapun yang sekarang akan dilakukan oleh KPK, kami mengucapkan terima kasih ketika KPK sudah memulainya. Kami yakin bahwa Rafael Alun ini akan digunakan menjadi kunci untuk membuka 4 kasus besar perpajakan yang saat ini sudah ada di KPK. Semoga itu bisa menjadi bergulir dan bisa berbuah. Bang Is, kalau tadi Anda katakan bahwa Rafael ini akan membuka kasus-kasus lainnya seperti itu. Tapi kalau kita juga tahu bahwa Rafael Alun sempat membantah bahwa dia tidak mengenal inisial-inisial artis yang dikeluarkan oleh IAW. Lantas apa kemudian peran dari para artis ini? Bagaimana kemudian Rafael Alun Trisambodo bisa mengenal para artis ini? Ini bagaimana sebenarnya? Mbak, Rafael Alun kok dipercaya? Warganet sudah membuktikan. Rafael Alun bilang ibunya sosialita. Lalu warganet buktikan tidak. Lalu Rafael Alun mengatakan hal seperti apa? Warganet mengatakan tidak. Dia katanya tidak punya uang cash. Lalu dia menangis tapi ternyata dia masih menggunakan barang-barang mewah. Masa kita langsung sekarang masih percaya lagi? Toh Rafael Alun sudah ditahan oleh KPK. Kalau kemarin kan dia bisa membuat pencitraan dengan berbagai jenis dan model apapun, Mbak. Nah, tapi apapun itu adalah Rafael Alun. Kita mau menyebut bahwa dalam dugaan terjadinya tindak pidana pencucian uang, untuk membongkar motif, model, dan lainnya, kan itu butuh data, Mbak. Kami sudah melakukannya, sudah menyampaikan kepada KPK, tapi kami ingin lebih mengurai lebih detail lagi karena memang publik melalui kawan-kawan media, kawan-kawan netizen selalu mendorong, hayu, jangan berhenti, terus untuk mengawalnya. Akhirnya kami menjadi lebih bergairah lagi untuk lebih membesarkan, lebih menyuburkan analisa kami yang ke KPK untuk lebih semakin lengkap seperti harapan publik agar kami bisa menemukan nama-nama ini, minimal menyebutnya inisial. Sampai pada akhir nanti kami sajikan terkait dengan pengampunan pajak itu, minimal nama itu 25 alfabet inisial udah bisa kami kemukakan. Begitu, Mbak. Kami upayakan ke arah sana. Baik. Terakhir, Bang Is, kalau Anda tadi katakan ada 3 nama band besar yang masuk dalam data Anda, kemudian ada juga inisial-inisial, nama artis juga sudah mulai dikeluarkan. Tapi apakah memang yang terjerat dalam TPPU Rafael Alun ini, mungkinkah ada nama-nama di luar dari industri ini, Bang Is? Kalau kita perhatikan, Mbak,
kami kan masih mengemukakan, mendengungkan nanti biarlah KPK. Dan kami sampaikan bahwa sebenarnya kawan-kawan selebriti dan atau pekerja seni ini bukanlah target kami untuk mengungkapkan dalam kaitan tindak pidana pencucian uang ini, Mbak. Enggak. Kami malah lebih senang kalau kita bisa menggerakkan kekuatan netizen kita, warganet plus 62 kita untuk menyentuh orang-orang yang selama ini kelihatan menjadi orang terhormat di samping Ibu Sri Mulyani, tapi sesungguhnya mereka perampas kehormatan uang rakyat itu. Kita juga tidak nyaman melihat kalau ada orang-orang yang mendapatkan sesuatu dengan cara seperti membalikan telapak tangan, dikala kita bersama-sama masih dalam kesulitan situasi pasca COVID ini. Kita mendoronglah semoga KPK soal nanti bagaimana siapa yang bersalah, monggo biar kita serahkan sepenuhnya kepada KPK. Baik. Semoga KPK bisa membongkar kasus-kasus besar perpajakan yang ada 4 kasus itu melalui pintu Rafael Alun. Begitu, Mbak. Baik, Bang Is, kita harapkan juga kasus ini bisa berjalan dengan baik, dikawal terus seperti itu agar tadi kalau Anda mengatakan kepada siapa kita mungkin masyarakat bisa percaya, mungkin dengan hal ini bisa mengembalikan kepercayaan masyarakat terkait dengan hukum Indonesia. Terima kasih Bang Iskandar Sitorus telah bergabung bersama kami. Pemirsa, demikian Iskandar Sitorus, Sekretaris Pendiri Indonesian Audit Watch.